Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala tabarukan bi dzikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam rahmat dan nikmat, terutama nikmat umur, sehingga kita sampai kepada bulan Ramadan ini yang tentunya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat menunaikan ibadah Ramadan semaksimal mungkin, dengan harapan ibadah Ramadan yang telah kita kerjakan khususnya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada 3 amalan yang pahalanya tidak terbatas, saking besarnya tentunya. Amalan yang pertama adalah memaafkan kesalahan sesama manusia. Kita sebagai manusia yang dikenal dengan makhluk sosial, yang tak jarang dalam pergaulan kita, baik di tengah-tengah keluarga kita, di lingkungan kerja kita, dalam kehidupan bermasyarakat, tak jarang ada sikap dan perbuatan, ucapan yang terkadang kita menyakiti orang lain atau sebaliknya orang lain menyakiti kita. Ketika kita menyakiti orang lain baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan kita, maka yang harus kita lakukan segera memohon ikhlas dan meminta maaf pada orang yang mungkin tersinggung, tersakiti dengan ucapan dan perbuatan kita. Namun ketika kita disakiti, dizalimi oleh orang lain, maka yang terbaik adalah memaafkan kezaliman dan kesalahan orang lain. Dan amalan itu adalah amalan yang terbaik. Meminta maaf adalah hal yang baik, tapi memaafkan kesalahan orang lain itu yang terbaik, yang pahalanya sangat luar biasa sampai tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innallaha la yuhibbuz zalimin." Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka tanggungan pahalanya atas Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.
Di dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Rasulullah pernah bersumpah, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Yang pertama Rasulullah bersumpah, demi Allah tidak akan berkurang harta karena disedekahkan. Yang kedua Rasulullah bersumpah, wa ma zadallahu bi'afin illa izzan. Demi Allah, kata Rasulullah, Allah tidak akan menambah kepada orang yang memaafkan, melainkan Allah akan menambahkan kemuliaan dan keagungan. Artinya ketika kita memaafkan, mengikhlaskan kesalahan orang lain, maka Allah akan memberikan kemuliaan dan keagungan kepada kita. Yang ketiga Rasulullah bersumpah, wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Demi Allah, kata Rasulullah, tidak ada orang yang tawadhu', yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan menambahkan dan meninggikan derajatnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita buka hati kita untuk senantiasa mengikhlaskan dan memaafkan kesalahan di antara kita. Yang kedua, amalan yang pahalanya tidak terbatas adalah bersikap sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabru thalathun, wa sabrun 'alal musibah, wa sabrun 'alat ta'ati, wa sabrun 'anil ma'siyah." Sabar terbagi 3 bagian. Yang pertama, sabar ketika mendapatkan musibah. Yang kedua, sabar ketika melaksanakan ketaatan. Dan yang ketiga, sabar meninggalkan maksiat. Di dalam menghadapi ujian dan cobaan yang datang silih berganti, yang datang bertubi-tubi, yang terkadang kita belum siap untuk menghadapinya. Demikian juga di dalam melaksanakan ibadah, ketaatan, tak jarang kita merasa berat untuk melaksanakannya dan harus berperang melawan hawa nafsu kita. Juga dalam melaksanakan dan meninggalkan dan meninggalkan maksiat, apalagi yang sudah menjadi kebiasaan dalam diri kita, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita. Ketika kita meninggalkan maksiat karena Allah, tentunya dalam hal semua itu tentu membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Oleh karenanya, pahala sabar itu sangat luar biasa dan tidak terbatas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya akan disempurnakan balasan pahala bagi orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga, amalan yang pahalanya tidak terbatas adalah saum atau berpuasa. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi." Setiap amal itu untuk manusia sendiri kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Inilah keistimewaan dan kehebatan ibadah puasa. Dan wabil khusus saat ini kita sudah berada di bulan Ramadan, yang tentunya kita tengah melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan saum yang kita kerjakan saat ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun untuk pahala dan balasan saum kita serahkan kepada Allah, karena saum adalah rahasia antara kita dengan Allah. Oleh karenanya pahala saum diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Namun yang pasti Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dasarnya karena keimanan dan mengharap ridha Allah, maka balasan yang pasti ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah Ramadan kita, saum kita, salat kita, zakat, infak dan sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.